Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal, di channel kesayangan kita ini. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan share, agar teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan info-info menarik dari kita yang tentu saja berbeda. Ya, analisa kita dari sudut pandang kita sendiri yang berbeda dari konten-konten lainnya. Oke, makasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Di sini kita akan kembali membahas Pendeta Saifuddin yang akhirnya, ya, Pendeta besar Saifuddin akhirnya kembali berkicau, saudara-saudara, setelah kemarin seperti ayam sayur, seperti kerupuk yang terkena air, ya, kemarin lembek sekali, tetapi kita maklumi. Saifuddin sekarang menjadi DPO. Tentu saja itu menjadi pukulan yang sangat keras untuk psikologi dia. Ya, dia ditetapkan sebagai tersangka dari Barreskrim Polri, dan belum lagi istrinya sudah pulang ke Indonesia, meninggalkan dirinya sendiri di Amerika. Jadi sekarang dia tinggal sendirian di Amerika dan hanya bisa ngumpet dan sembunyi di satu rumah yang kita tidak tahu. Ya, sengaja tidak mau diberitahukan dia ada di mana. Dia sembunyi di rumah tersebut sendirian, kesepian. Ya. Jadi kalau orang udah kesepian, nggak ada teman diskusi, itu pasti akan membuat psikologisnya jatuh. Itulah kenapa kemarin dia begitu lemas. Ya, setelah JT lemas, dia juga lemas. Yang semangat Risuli Lubis dan Wak Labu. Tetapi hari ini akhirnya Pendeta Risuli Lubis, kok Pendeta Risuli Lubis ya, Pendeta Saifuddin Ibrahim kembali bersemangat. Ya, Pendeta besar Saifuddin Ibrahim kembali bersemangat. Walaupun tadi pagi waktu jam 6 saya lihat kok kontennya jadi ngomong sama anjing. Jadi tadi pagi kontennya ngomong sama anjing. Saya pikir wah masih lemas. Ya, saya pikir ini masih lemas kawan kita ini. Kapan semangat? Kapan semangat lagi untuk membongkar kebusukan, ya, kebejatan dari pendeta-pendeta yang ada di YouTube ini. Jadi setelah tadi pagi dia buat konten dengan anjing, berkomunikasi dengan anjing, saya nggak tahu ya, dia pakai bahasa apa. Karena setahu saya pendeta besar Saifuddin ini cuma bisa bahasa monyet, dia nggak bisa bahasa anjing. Atau dia sambil di Amerika lagi mempelajari bahasa baru, selain bisa bahasa monyet, nanti dia bisa bahasa anjing. Ya, dapat talenta baru, dapat skill baru. Jadi setelah komunikasi dengan anjing tadi pagi, masuk mungkin masuk roh dari anjing atau apa, sehingga dia kembali bersemangat, dan pendeta besar ini kembali berkicau. Wah, luar biasa. Seperti biasa, dia menemukan kembali gairah dia, dan dia membahas tentang Joshua Tewu yang membalas atau memberikan tanggapan terhadap konten dia yang sebelumnya. Dan Saifuddin atau pendeta besar Saifuddin membuat judul harga Joshua Tewu hanya 200 juta. Ya, saya nggak tahu ini harga diri atau harga dagingnya atau harga apa ya. Harga Joshua Tewu hanya 200 juta. Tanda tanya. Si Habakuk mana klarifikasinya? Ya, Habakuk itu salah satu nabi yang ada di Alkitab. Ya, jadi dia mengatakan mana 200 jutanya? Seperti biasa, judulnya apa, isinya lain. Ya, jadi isinya nyinggung kemana kemari, tapi judulnya hanya harga JT 200 juta. Ini ciri khasnya Saifuddin. Ya, Saifuddin kalau bahas satu konten, entah kemana-mana dia nembaknya gitu ya, nggak pernah tepat sasaran, asal tembak. Dan itu yang membuat dia disenangi oleh para YouTuber Muslim tentunya ya. YouTuber Muslim senang dengan dia ini ya gini. Kontennya bahas satu, ya, judulnya satu, tapi nembaknya semua. Jadi kita dapat peluru-peluru dia ini ya. Kita ngutip-ngutip ini. Jadi dia asal tembak, yang mati orang lain gitu kan. Dia nembak-nembakin oten-oten semua. Oten-otennya udah mati, kita tinggal ambilin nih. Kita tinggal kutip-kutipin mayat-mayat oten yang udah mati ini. Jadi di sini ya, Saifuddin Ibrahim atau pendeta Saifuddin Ibrahim mengatakan, Pak Mahfud MD, kalau Anda ya tidak menangkap Ustadz Abdul Somad, maka pendeta besar Saifuddin akan mengirim drone seperti yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina. Dia akan ngebom mungkin akan ngebom, dan saya nggak tahu ini drone mana yang akan dipakai, drone-nya punya Turki, drone punya Rusia, atau drone Amerika. Karena ini kan si Saifuddin lagi di Amerika ya, pendeta Saifuddin di Amerika, bisa jadi dia kan kemarin mau ketemu dengan senator, mana tahu dia mau minta pinjam sekalian drone. Ya, pinjam drone dari Amerika untuk ngebom
Pak Mahfud MD, wah ngeri sekali Pak Mahfud MD ya, menteri kita mau dibombardir dengan drone oleh pendeta besar Saifuddin Ibrahim. Ya, kita dengar dulu bagaimana rencana dari pendeta Saifuddin ini. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan. Tunggu nih, kok nggak ada suara nih? Sorry. Ada kesalahan teknis, kita buka. Timotius sama menderita. Saya punya juga anak rohani sama menderita. Saya bawa ke Papua, saya bawa ke Kalimantan, saya bawa kemana-mana. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Masuk penjara pun. Sekarang ini kalau si menteri besar itu Mahfud itu menangkap Somad, ada beritanya, itu saya acungkan di jempol. Kalau Menko Polhukam ini tidak menangkap Somad, berarti dia adalah menteri kadrun. Nah, harus dikirim drone dari Rusia apa? Semua penganiayaan kuder. Jadi jelas ya, kalau menteri atau Pak Mahfud MD tidak mau menangkap Ustadz Abdul Somad, maka akan dikirim drone dari Rusia. Ya, ternyata yang akan dikirim bukan drone-nya Turki ya, TB Rakar TB2 ya. Turki kan dia punya drone lagi terkenal juga. Ya, drone-nya kemarin luar biasa terkenal, TB Rakal TB2, bukan. Rupanya dia akan mengirim drone dari Rusia. Saya nggak tahu kenapa dari Rusia, bukan dari Amerika. Padahal pendeta Saifuddin sedang ada di Amerika, tetapi dia memilih menggunakan drone dari Rusia. Atau bisa jadi karena drone Rusia ini memang lagi battle combat ya, lagi dalam mode tempur ya, lagi dikirim-kirim. Jadi tinggal dicuri satu gitu kan. Misalnya dia kirim 10 drone ke Ukraina, satu dibawa lari ke Indonesia gitu ya. Jadi nggak tahu. Kalau Amerika kan drone-nya lagi istirahat, lagi menu santai gitu, nggak ngapa-ngapain, susah nanti dicuri. Kalau drone-nya Rusia mungkin lagi gampang ya, tinggal diarahkan, nyasar satu gitu kan, nggak sengaja nyasar satu, kan nggak ketahuan juga gitu, nyasar satu. Paling dia bilang, silap gitu, salah terbang dia. Terbangnya ke Jakarta, dan menyerang kantor ya, Menko Polhukam. Sadis sekali nih, Pak Mahfud dijadikan target oleh pendeta besar Saifuddin untuk diserang dengan drone. Wah, luar biasa ini, drone Rusia. Kita lihat apakah pendeta besar Saifuddin berhasil mengirim drone untuk menyerang Pak Mahfud MD. Ya, kita tunggu saja bagaimana hasilnya. Ya, tetap kita pantau terus di sini. Ya, jangan lupa teman-teman untuk di-subscribe dan juga di-share ya, supaya selalu mengikuti perkembangan video terbaru. Jadi ini memang perlu kita tunggu nih, bagaimana ya perlakuan dari Saifuddin terhadap Pak Mahfud MD. Padahal dia bilang dia nggak mau hubungan dengan Pak Mahfud. Dia hubungannya dengan Menteri Agama, Gus Yakut. Tapi entah kenapa Pak Mahfud terus yang disebut-sebut sama dia ya. Karena mungkin dendam dia. Dia merasa gara-gara Pak Mahfud lah, sekarang polisi menjadikan dia DPO. Jadi ini ada dendam juga dia. Merasa ini gara-gara intervensi Pak Mahfud MD, sehingga dia jadi buronan internasional sekarang. Jadi ya inilah kita tunggu bagaimana hasilnya. Ya, makasih buat teman-teman yang menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.